Nah ini makanya Mas Malik biar jelas aman ya, kita bahas di sini sekalian. Nih dari kemarin kan di sini ada seorang anak yaitu Mas Aryan. Di sini menyukai, mengagumi seseorang wanita. Tapi di sisi lain ternyata wanita ini juga disukai oleh seseorang anak juga yaitu si Ali. Jadi mereka berdua ini menyukai satu wanita yang sama. Mas Ali ini kenapa sih kok suka sama wanita itu? Gak ada yang lain, dalam arti gini, apakah gak pengen menaruh perasaan ini ke wanita lain selain dia? Karena dia sudah baik waktu itu membalas DM-nya secara baik gitu ya, secara halus. Tapi terkadang itu juga gini loh Mas Ali, yang dari chat itu belum tentu untuk jadi patokan loh. Udah tahu kan? Gini, Yin. Lu ngapain sih ngedeketin Den? Ya kan gua dulu yang deketin dia, gua udah ada niatan dari dulu sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahil sultanu al-wadihi burhanu al-mabasuti fil wujudi karamahu wa ihsanu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sallallahu taghfiru bi dzunub wa taslim bil qulub wa tanfaliku bil usub wa talilu bis su'ub wa ala alihi washabihi wa man mansub amma ba. Selamat malam para sahabat Ulo, sahabat Gio, sahabat Gif, sahabat UFO, sahabat Padepokan Ilmu Hikmah Giot, serta tidak lupa dengan sahabat Arok dimanapun Anda berada saat ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, dilancarkan rezekinya dan dipermudahkan segala urusannya. Amin. Ini ya, malam ini kita ngobrol, ini ada Mas Malik. Gimana kabarnya Mas Malik? Alhamdulillah baik. Baik. Kayak gitu ya, udah lama gak muncul. Oh gitu ya. Duh. Salah malam dia minta itu. Terlalu anak-anak ini. Tangannya gini. Jadi ini sahabat, kita kan ini ngumpul nih ya, saya sama Mas Malik ini. Tadi Mas Malik sudah saya ceritakan sedikit demi sedikit. Ya Mas Malik mungkin masih agak bingung, enggak percaya sama, antara percaya antara tidak percaya, masih bingung dia ya. Nah ini makanya Mas Malik biar jelas aman ya, kita bahas di sini sekalian. Nih dari kemarin kan di sini ada seorang anak yaitu Mas Aryan. Di sini menyukai, mengagumi seseorang wanita. Siapa itu? Ada seorang wanita, tapi di sisi lain ternyata wanita ini juga disukai oleh seseorang anak juga yaitu si Ali. Jadi mereka berdua ini menyukai satu wanita yang sama itu. Dan ini saya ini mau tanya, kan dari kemarin kan ini anak gak pernah akur kan dan nanti dari tadi sentimen mulu kan, lihat kayak gini ya, rebutan perempuan. Makanya kita tanyain dulu satu persatu biar kita paham. Tapi intinya kita sebelum melakukan ini kita selawatan dulu Mas Malik, biar nanti ini semua ini nanti biar terpecahkan dengan lancar gitu. Itu ya Mas Ryan, jangan cemberut terus. Ini Mas Ali noleh mulu lu. Ya udah kita selawat dulu sahabat ya, karena guru kita selalu berpesan di mana pun berada, jangan lupa untuk berselawat, jangan pesan untuk berselawat, karena semoga dengan kita selalu berselawat kelak kita dikumpulkan bersama junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dah, kita selawat dulu Mas Malik ya. Ya Habibi ya Muhammad ya arusal ghafiqainin ya Habibi ya Muhammad ya arusal ghafiqainin ya muayyad ya mumajjah
Ya Imam al-Qiblataini Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Nih, Mas Manik semakin penasaran kan? Penasaran banget. Nah, ini yang kenapa kita temukan ini si Mas Rain sama Mas saya itu pengen minta keterangan lagi, kelanjutannya lagi. Gimana maunya mereka ini? Dari kemarin kok sewa-sewatan mulu, nggak ada pemecah permasalahan ini, terus berlanjut sampai saya yang melihat itu bosan. Iya, bosan mereka melihat berdua ini nggak pernah akur kayak Tom and Jerry. Nah, jadi kita tanya dulu ke Mas Ali. Mas Ali, aduh, ini kan udah dengar kan ya. Saya udah dengar juga, Mas Malik tadi juga saya ceritain itu setengah percaya nggak percaya ya. Mas Ali ini kenapa sih kok suka sama wanita itu? Nggak ada yang lain, dalam arti gini, apakah nggak pengen menaruh perasaan ini ke wanita lain selain dia? Kan tahu kalau wanita ini udah disukai oleh Mas Ryan. Ya nggak bisa pindah ke lagi sih, kok nggak bisa pindah ke orang lagi. Gini Mas, nggak bisa lagi pindah ke perasaan kita kalau udah ke satu wanita itu susah untuk pindahnya Mas. Karena kan masalahnya masih gitu. belum halal. Kok Anda bisa bilang percaya, kan masih belum halal dan juga masih hubungan aja belum. Ini kan sekedar Anda ini mengagumi dalam secara diam, dia mencintai dalam secara diam-diam. Ya mungkin juga mbaknya itu ya udah tahu juga. Dari mana kok bisa Mas Ali ini percaya, seakan-akan yakin bahwa dia udah tahu perasaan Mas Ali? Dari aku kan pernah nge-DM ya. Pernah nge-DM di respon. Diresponnya juga dengan baik. Ya dari situlah gimana ya, perasaan itu semakin naik. Mas Ryan aman? Masih aman. Oke. Nah, di sini nggak ada seling emosi. Oh gitu. Jadi Mas Ali ini yakin dengan wanita itu bakal bisa mendapatkannya karena dia sudah baik waktu itu membalas DM-nya secara baik gitu ya. Secara halus. Tapi terkadang itu juga gini loh, Mas Ali. Yang dari chat itu belum tentu untuk jadi patokan loh. Karena chat itu mungkin karena pertama Mas Ali Mbak Nita itu sungkan sama Mas Ali atau kenapa, atau menghargai juga. Belum tentu dengan dia baik seperti itu jadi patokan dia mau sama-sama, dalam arti saling-saling nanti takutnya mencintai gitu. Tapi ya gimana ya, dia tuh nggak, kalau misalnya kita nge-DM wanita lain ya misal nge-DM wanita lain itu pasti kan tanggapannya itu berbeda. Oh gitu. Tidak, yang ekspektasi kita gini tidak sesuai ekspektasi. Jadi pas saya nge-DM dia sesuai dengan ekspektasi saya. Jadi gitu ya. Dari situlah rasa itu mulai terlihat. Walaupun sebenarnya Mas Ryan ini udah mendekatinya. Iya. Udah tahu kan? Gini, lu ngapain sih ngedeketin dia? Ya kan gua dulu yang deketin dia, gua udah ada niatan dari dulu sih. Ya lu ngapain ikut campur urusan gua gitu loh. Lu itu nggak pantas, sama sekali nggak pantas buat dia. Emang lu siapa? Gua manusia. Lu manusia, ngapain lu bilang gua nggak pantas sama dia? Nggak pantas lah, ngapain? Lu bukan malaikat kali? Iya emang gua bukan malaikat, gua manusia. Masih terus, kalau masih terus tak biarin, terusin dulu. Nanti sampai benar-benar kalian udah mentok, baru nanti saya ngomong. Dan kalian sekarang mau ngomongin apa? Omongin dulu. Ya, ini itu dari Ryan pesannya untuk Mas Ali apa, Mas untuk Mas Ryan apa sebenarnya? Udah, gini kan, ya gue tahu lu suka sih, udah. Gue bagi gue itu
apa ya, kalau udah gua duluan ya gua duluan, lu udah nggak usah lu nyari yang lain, kan lu juga udah punya pacar. Lu kan juga udah punya pacar. Ya, emang kenapa? Pacar orang. Mempunyai dua lebih baik. Oh, bukan pacar gue sih. Ini cuma deket aja gitu. Gue juga nggak pacaran sama yang ini. Ya tapi kan niatnya lu kan deketin dia, mendapetin dia, gimana lu? Tapi kan udah beralih. Hah? Udah beralih ke mbak ini. Apa? Udah beralih ke mbak ini. Berarti lu gak berharap lagi sama pacar lu sekarang? Enggak dong. Enggak. Ngeri. Kamu ini pacaran tetap sih Loh, nggak pacaran terus. Dia kan ngomongnya kan ngantur dia mah. Kita nggak pacaran, sekedar pernah dekat. Oh. Jangan pacaran. Kalau bisa tuh temui langsung nikahi gitu. Nah. Jadi intinya gini untuk kalian berdua ya. Kalian kalau seperti ini nggak ada selesainya. Jadi intinya kalau kalian selesai satu, siapa cepat datang ke orang tuanya, meminta kepada orang tuanya, maka itulah pemenangnya. Bukan dengan kalian dengan kekerasan, itu nggak akan, tidak ada pemenangnya di situ sebenarnya. Di situ kalau kau pakai kekerasan kalian berdua, yang iya wanita ini bakal ilfil pada kalian. Dikira kalian dengan seperti itu nanti katakanlah ini suatu saat kalau terjadi loh ya, wanita ini akan bangga dengan kalian, apa maksudnya itu ngerebutin dia sampai berkelahi kayak gitu, enggak. Justru yang dia nanti banggain itu adalah ketika kalian cepat-cepat untuk mendatangi kedua orang tuanya dan cepat-cepat untuk meminta kepada orang tuanya. Lah di situ siapa yang cepat, kalau udah diterima maka disitulah kebahagiaan dia sesungguhnya gitu. Tapi kalau kita ada niatan mau ta'aruf gimana mas? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa kan? Coba. Tapi kalau saya ini kalau pernah belajar ta'aruf itu kan harus ada apa saksi apa semuanya. Kalau masalah iya. Tapi yakin lu mau ta'aruf? Yakin. Kan ada itu masalahnya. Biarin aja kan seperti yang Anda bilang tadi. Apa? Siapa cepat dia duluan. Oh gitu ya. Asalkan sayangannya sehat. Oh iya dong. Gimana mas sayang? Dia mau ta'aruf sebenarnya. Kayaknya itu cuman ngomong doang sih. Loh. Seharusnya dari kemarin. Katanya tadi kata mas sayang tadi apa? Dia punya teman dekat. Sekarang katanya punya ada yang dekat sama Sari. Ya itu katanya udah punya pacar, tapi pacarnya tapi nggak dianggap gitu katanya. Dia lebih milih si yang cewek yang saya deketin ini. Gitu kan, mau taruh di mana muka pacarnya gitu. Loh, gini loh. Enggak, gini loh. Memang saya pernah pacaran sama dia, tapi udah dari jauh-jauh hari udah nggak bersama dia lagi. Dia siapa? Ya ada dong, nggak perlu disebutin. Dia yang gue deketin atau pacar yang lu? Yang udah nggak pacaran sama gue lah. Sekarang kan gue lagi ngefokus ke ini. Terus apa? Kalau udah bisa udah bisa kamu dapatkan terus gimana? Kamu pacaran? Enggak dong. Apa? Kita belajar kan. Belajar apa? Kemarin yang siapa yang bilang itu ya? Katanya kalau mau mendekati dia atau menikahi dia syaratnya cuma 30 juz kan? Hafal 30 Itu kan juz, gua. Itu kan lu. Ya, Lu kan belum minta restu. Gini, kalau gue minta restu ta'aruf, kalau syaratnya sama itu juga ya gue lebih cepat. Kecil. Jangan menyombongkan diri. Loh, gue bukan menyombongkan diri. Itu emang lu bilang katanya cepet terus kecil gitu. Ya Itu emang kecil bagi gua. menyombongkan diri itu nggak boleh loh. Ya ilah. Lu Menyombongkan diri itu nggak ngapain boleh, sih dilarang. ngedeketin? Ya walaupun lu duluan. Nggak pantes. Sampai berkelahi terus kayak gini. Biarin aja. Biar jangan lah. Kalau capek kan berhenti sendiri. Karena nggak ada capeknya mereka berdua, tetap kayak gini terus. Saya yang ngerasain. Ibu juga ikut Puyeng. bingung. Jadi kalian gini, katakanlah seandainya orang tua dia wanita ini mengasih syarat untuk hafalin kalian, kalau siapa yang mau pengen dapetin harus hafal 30 juz. Kalian kan pas ya tahu kayak tadi jawaban kalian pasti kan akan cepet-cepetan ya. Tapi intinya satu, kan jangan karena cinta ini kepada manusia kalian sampai sehingga nafsu untuk menghafalkan Quran karena manusia, dalam arti kalian menghafal Quran ini hanya untuk demi dapatkan dia. Jangan sampai. Jadi yang dimaksud orang tuanya kalian hafal Quran 30 juz, pasti insya Allah sama orang tuanya ditunggu kok, nggak harus cepet-cepet. Yang penting hafalan Quran 30 juz benar, dalam arti niat tata juga, karena hafal Quran juga bukan main-main ya. Hafal Quran itu kan nggak mau diduakan juga. Quran itu harus dinomorsatukan. Itu. Jadi kalau kalian hanya pengen hafal Quran 30 juz tapi hanya karena manusia, percuma. Orang tuanya wanita ini juga kan nanti
sama saja kalian bohong. Mending saya baca surat Al-Ikhlas 3 kali. Terus ini Terus lu maunya apaan ya? Ya gue maunya itu yang dari kemarin gue bilang, lu udah nggak usah deketin dia lagi. Enggak gini deh. Lu emang udah pasti ngedapetin dia gitu. Udah pasti. Gue hanya bisa berdoa sih kalau itu. Nah, itu kan tandanya itu masih belum pasti. Masih ada luang untuk orang lain masuk. Ya masih ada nggak bisa lah. Oh, bisa dong, siapa yang larang? Gue yang ngelarang. Lu siapa? Gue manusia. Lu tahu lu manusia. Ya, ngapain lu nanya lu kalau ngapain udah tahu? ngelarang gua? Lu tahu kenapa? Ya lu emang ngapa ngelarang gua? Ya karena dia udah punya gue duluan. Punya lu udah pacaran? Enggak kan? Enggak mungkin lu Enggak. pacaran kan? Kan gue udah minta restu Ya lu sama nggak mungkin orang pacaran kan? Iya, walaupun lu udah minta restu. Ya kan Udah lu nggak- jalanin tuh restunya? nggak mungkin diterima. Syarat-syaratnya. Lu tuh nggak mungkin diterima. gini. Udah. Jangan so tahu. Dah. Lu yang so tahu kenapa lu bilang gua gak pantas? Ya emang lu nggak pantes. Lu yang gak pantas sadar diri dong. Bukan sadar diri ya, gua apa ya? Jangan mentang-mentang lu putih gitu ya. Emang gua nggak pernah rasis. Udah pandang fisik ya. Gua nggak pernah rasis, gua cuman lu yang rasis kok. Kalau gini kayak selesai gitu. nggak akan selesai. Kapan gua ngomong di belakang kamera? Woi. Kapan? Bentar. Kemarin. Kapan? Bentar. Woi. Mana saksinya? Datangin sekarang. Sama gua. Ngapain gua ngomong sama lu? Lalu ngomong berdua gua. Kapan? Kapan malam tahun baru? Enggak. Ya enggak. Nonton baru gua lagi ngapain di sini tahu? Selawatan kan? sebelum solawatan. Gua kemana itu? Gua Lu keluar kemana? sama Umi. Iya lu ziarah kan, ada gua juga. Ngapain gua ngomongin lu pas ziarah? Enggak sih pas ziarah lu. Katanya lu pas ziarah, lu jangan sembarangan kalau ngomong. Udah. Woi. Gua sama Mas Muafak pas ziarah gimana? Kita kan selalu berdua kan? Lu pulang. Nih, lu pulang ziarah nih sama gua. Yes. Gua emang beda Pas mobil sama lu. ziarah di mana? Loh, Pas ke makamnya siapa? Udah. Hop. Ayo, ke Udah. makamnya siapa? Udah, kalian nggak akan selesai seperti nggak akan selesai. Hop. Gua nggak ngerasa Jadi soalnya. gini. Kalian kalau kayak gini, seandainya kan wanita itu tahu kalian ngerebutnya secara ini pasti. Kalau kau sedang jadi wanita ya, ada laki-laki yang ngerebutin kamu. Berdua seperti ini, bertengkar. Apa yang kamu lakuin dan apa kamu rasakan? Pasti kan jijik kan? Jijik. Dalam arti ilfil malah kan, ngapain sih? Kayak kok gini amat kan gitu. Jijik. Ya, kalau aku sih gimana ya? Kita udah berusaha untuk mendapatkannya, udah setengah perjalanan, terus tiba-tiba ada yang mau ngambil gitu ya, kayak nggak tahu diri aja. Gini, kita tanya Mas Ali dulu. Mas Ali, waktu kamu sejak menemukan pandangan pertama sama wanita itu, apa kamu nggak tahu kalau dia sebenarnya udah dikejar sama mas lain? enggak. Karena kan posisinya di situ saya baru datang. Gitu ya. Baru datang pas sholawat pertama itu di sini malam minggu kan saya datang itu Jumat. Jumat pagi sempat nginap Sabtu pagi di sini terus daftar. Habis daftar kan malamnya sholawatan. Iya. Pas saya jadi kan kalau tempat pria itu kan di sini ya. Habib ini di belakang kita. Wanita itu di belakang. Saya di sini. Itu habib-habibnya di sini, kamu di situ. Ya, aku di sini sembaring sholawatan. Ngelihat si mbaknya. Itu udah deket sama gua. Ya kan gua enggak tahu. Ya udah lu mending nggak usah deketin dia Ya lagi. emang lu siapa? Ya gua tahu lu manusia kan. Ya udah kan? lu ngapain nanya lagi? Ya emang lu siapa ngelarang gua? Gua kan manusia, udah tahu. Nanti kamera dulu. Lu siapa? Gua manusia. Iya, gua tahu. Ya mending lu tuh gimana ya? Mending kalau lu memang suka ya udah. Gua bukannya ngomongin diri ya. Lu itu nggak pantas. Lu itu Nggak pantasnya apa coba? Lu itu miskinin. Miskin lu tahu dari mana? Tuh, barang-barang lu kagak ada yang branded. Udah, jangan Nggak ada yang branded. udah jangan Itu bawa apa fisik ya? seperti itu. Coba lihat baju lu, sarung lu. Lah gua di pondok ngapain pakai yang bagus? Tadi gosok. Ngapain digosok? Lu nggak tahu zaman sekarang pondok gimana? Banyak yang ngegosok, sendal gue digosok.
Jadi intinya Aduh, kalian nggak selesai. sendal flipper gua nih, bukan endorse nih, sendal flipper gua yang 100.000 tuh. Ya udah, hilang ya udah gua beli lagi. Nanya. Katanya lu nggak nyombongin diri, ya gua berhak lah nyombongin diri ke orang yang sombong. Ya, tapi kan gua nggak nanya. Oke, udah. Ya gua kok ngomong ke lu kok. Lu ngomong siapa? Ngomong ke Mas Malik ya, Mas Malik ya. Enggak ya. Ya enggak? Nggak tahu deh. Iya. Aku diem aja deh. Jadi gini, Mending oh kalian ini gini loh. Kalau menurut aku sih mending cewek itu jauhin aja daripada kayak gini kan. iya karena persahabatan. Ya kan gini loh Mas Malik. Cewek kan nggak Saya cuma sudah satu. bilang ke Gusnya, bilang ke Abah, bilang ke Umi. Iya. Katanya Umi, Abah sama Gusnya itu harus hafal 30 juz. Sedangkan saya sekarang sedang menjalani untuk menghafali 30 juz itu. Kira-kira kalau saya tiba-tiba menjauh gitu gimana? Kan kayak plan. Ayo. Gini, dan juga gini Mas Ryan ya. Saya juga pesan sama kamu. Ini juga untuk Ali juga, bukan kamu saja, untuk semuanya lah intinya. Kalian persaingan boleh untuk wanita. Makanya kan juga di sini kan boleh mempersaingkan wanita, tapi intinya jangan berlebihan. Jangan hanya untuk satu wanita persahabatan kalian jadi hancur, dan jangan karena satu wanita kalian bertengkar terus-terusnya seperti ini. Jangan terlalu berharap sama Nah, cewek. dan juga Belum jangan tentu cewek itu mau berharap sama kita kan kayak gitu. kan juga belum tentu beli wanita itu kan belum tahu kan, cuma kalian kan ke orang tuanya. Jadi intinya itu Gini Mas Mafak. gimana? Pas saya ke orang tuanya itu ya, ke Abah. Itu ada dianya juga. Sebelum saya sesudah saya ngomong gitu, ditanyalah si dianya ini, kamu mau nggak kalau dia udah bisa hafal 30 juz, kamu mau nggak dinikahnya? Saya mau gitu. Dan saya sekarang, dia bilang gini, saya nggak bakalan mendekati siapapun kecuali saya sudah menikahinya gitu. Jadi dia sekarang nggak bakalan memberi harapan kepada siapapun, dia hanya menunggu apa yang kita usahakan gitu loh Mas Mahfud. Jadi kalau misalnya saya udah hafal, terus saya setor ke Gusnya, ke Abah, ya Tapi dapat saya. ketika ntar gua minta restu ya. Gua minta restu. Tes datang dibilang syaratnya cuma satu, harus ngafal 30 juz. Dan itu misalnya gua Udah, duluan. gua cuman minta. Kalau misalnya gua duluan gimana? Yaudah itu kan takdir dari Allah. Lu gimana perasaan lu kalau gue yang dapet? Ya gua Lu udah ngejar mati-matian nih kan, udah ngejar apa ya, ngapal. Kalau gue duluan gimana? ya kan ini namanya ujian, Li, Ujian. gitu loh, Li. Iya sih ujian. Kuat nggak lu? Lu belum pernah gua pukulin ya emang ya? Nggak, karena gini. Duluan coba dong. Belum, nggak inget lu yang kapan hari? Apa? Oh yang di sini. Hmm. Rasa. Jadi gini, jangan terlalu mengharapkan berlebihan kepada seorang atau manusia ataupun seorang wanita juga. Karena kalian kalau terlalu berharap, kalau endingnya itu mengecewakan, waduh, menusuk hati Mas Malik ya. Iya. Dan juga jangan terlalu bersandar kepada manusia itu, jangan terlalu berharap ke manusia. Terkadang itu kita terlalu berharap kepada manusia itu biasanya itu endingnya itu mengecewakan. Jadi kita pasrahkan semua kepada Allah, Kak. Kita boleh usaha, boleh, tapi dengan cara yang sehat. Jangan seperti ini. Persahabatan kalian tetap boleh, tetap harus dijaga walaupun kalian sedang memperjuangkan satu wanita yang sama. Tapi intinya kalian ini seharusnya jangan seperti ini. Saya diskusi gimana? Kalian kalau di sini memang benar-benar karena lillahi ta'ala, karena Allah kalian mencintai dia, ya udah kalian persaingan secara sehat. Jangan seperti ini. Karena gini. Karena gini, bentar. Karena gini. Walaupun kalian hafal Al-Qur'an, ya, nanti suatu saat apapun juga masih melihat lainnya. Akhlak, tawadu juga, ketawaduan kalian pada guru. Ya, karena apa enggak cukup? Karena juga innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Nabi dulu pertama kali diturunkan untuk menyempurnakan akhlak. Gitu. Kalau bisa kalian hafal Quran juga bisa perbaiki akhlak juga, insya Allah. Itu untuk kalian. Jadi kalian kalau pengen mendekati, udah tak sebutin Mbak Ning gitu ya, kalian harus ya tahu sendiri kan gimana kan
keluarga, kan kalian tahu. Ya udah, persaingan secara sehat, memperbaiki akhlak, belajar lebih giat lagi, karena suatu saat dia itu akan membutuhkan seorang imam yang benar-benar bisa membimbing dia gitu. Kalau kalian berantem kayak gini, dia juga mikir nanti itu. Pasti dia mikirnya, daripada mereka berantem mending aku yang apa namanya, menjauh karena persahabatan Menghindar. gitu. Kalau udah menjauh, perempuan udah bilang gitu, udah kelar kan, nggak ada kesempatan. Udah nggak Terus ada persahabatan hancur, mendapatkan dia enggak. Udah sih, itu kalau kalian mau perang lagi nih. Makasih, udah mau alasan apa lagi coba. Jadi tadi sih Gimana? gak usah berharap gitu loh. Gimana dari Mas Ali? Udah, boleh ngomong dulu. Jangan dipotong dulu. Mas Ali intinya gimana pengennya? Ya intinya ya gimana ya, lu itu kan pernah, bisa bilang kita pernah pukul-pukulan hanya untuk mendekati wanita kan. Gimana gua buat perjanjian sama lo, buat satu perjanjian, bersaing secara sehat, siapa duluan. Ya kalau misalnya gue dapet duluan nih takdir gua, keberuntungan gua. Kalau takdirnya berpindah ke lu, ya mau gimana lagi kan. Dia terserah. Kan gue udah bilang dari awal kalau udah dapet punya lu itu kan takdir lu. Terus lu yang ngotot kan. Pokoknya gue udah minta restu. Terus pas minta restu itu dia bilang mau sama gue tanpa paksaan. Itu juga kalau lu udah 30 juz kan dia maunya, nggak mungkin Nah kan. makanya kan gue juga udah bilang dia nggak menaruh harapan kepada siapapun sebelum diantara gue udah hafal 30 juz gitu loh. Paham nggak sih gue ngomong? Udah, ntar gua tinggal ngomongin orang tuanya apa syaratnya, tinggal gua lakuin. Ketika lu dapet duluan Gue ya sih cuman minta mantap bukti gitu. kalau lu ke Abah gitu aja. Gimana besok sama-sama ke Abah? Terus lu kalau aku malah seneng aja ya Mas Malik ya. Malah enak, lebih terang, beneran. Ya daripada kita ntar apa ya? Ya lu Bisa dibilang- sendirilah kan gue juga udah. Lah kan gini, lu udah minta restu. Ketika gue ntar dateng das minta restu, Abah kan ya mungkin ngasih tahu juga apa sih? Ngasih tahu juga syaratnya ini 30 juz, ya kan? Mungkin ada dia, kalau nggak ada dia ya nggak apa-apa. Yang penting kan kita niatnya itu silaturahmi ke orang tuanya, Mas. Dan juga minta restunya, syaratnya apa? Ketika gua udah datang ke sana, gua mau lu ada. Jadi lu Abah apa ya? Ya gue cuman gimana ya? Gue cuman minta videonya lu videoin aja biar netizen juga tahu. Gitu. Gua videoin. Ngapain juga netizen harus tahu? Ya gue cuman mau ngeliat keberanian lu sih kalau lagi mau Kalau mendapatkan keberanian kan seseorang. berdua bisa. Akan selesai kalau kalian gini. Intinya kalau kalian memang mencintai seorang wanita itu perjuangkan, tapi intinya jangan terlalu berlebihan, jangan terlalu berharap. Itulah intinya nggak pantas. Mending tadi benar, kalau kalian memang minta restu silahkan kalian minta restu, dan kalian minta kalau memang persyaratan seperti itu lakukan secara laki, dalam arti ya udah kalau persyaratan seperti itu lakukan, ya udah siapa cepat intinya. Tapi ingat, niatkan kalian hafal Quran hanya untuk semata untuk Allah, tapi kalian doa dengan barokahnya hafal Quran, semoga saya bisa mendapatkan jodoh yang soleha gitu. Intinya itu dah, karena udah mungkin cukup lama ini juga akan selesai. Apa? Yang tadi gue bilang ngebuat perjanjian, lu mau nggak? Kan gue udah bilang dari awal, Li. Ya enggak, gue tegasin lagi, lu mau apa enggak? Ya itu takdir. Jangan Gua- ntar gua nggak- ketika nanti gue datang ke sana dapat 30 juz, berubah lagi kata-katanya dari yang awal. Kan gini, kalau tiba-tiba gue yang mati gimana? Perjanjian itu seperti apa? Hah? Kalau tiba-tiba gue mati gimana? Loh, kan Ayo. takdirnya lu sendiri. Ya udah, gue nggak bisa janji. Kalau gue janji di alam kubur gue ditagih dengan janji itu. Udah, gini aja. Kalau masalah itu
itu terserah kalian. Udah. Itu nanti kalau masalah itu gak ada janji-janjian, udah gak ada perjanjian. Dan nanti intinya siapa cepat dan dapat. Yang cepat maksudnya bukan karena pacaran, bukan dengan mendekati dengan belum halal, tapi secepat-cepatnya untuk minta restu kepada orang tuanya. Dan kalau syaratnya seperti itu maka lakukan. Tapi ingat, niatkan dengan karena Allah, tapi barokahnya Al-Quran, kalian mendapatkan jodoh yang soleh. Udah itu aja, karena waktu udah malam juga, ini udah lama ya kayaknya. Ya mungkin nanti kita akan lanjut lagi pertemuan ini, mungkin cukup ya. Mungkin cukup sekian sahabat, dan jadi bingung kan saya kan. Karena mereka berdua ini ya. Mas Malik ada pesan-pesan nggak? Dari tadi kok diem aja? Iya, nggak ada sih. Nggak ada. Gitu dong. Nggak ada. Cukup lah kayaknya. Cukup. Oh gitu ya. Ya udahlah, mungkin sahabat cukup sekian. Ambil pelajaran dari video ini, intinya kalian kalau menginginkan seorang wanita, kejarlah dia, tapi intinya minta langsung kepada orang tuanya, langsung halalkan, jangan sampai ada pacaran. Kecuali setelah menikah Anda pacaran itu bagus gitu. Saya juga berusaha. Mas Falik juga kayaknya mau ngebet kayaknya. Ngepet Banget. banget. Oh iya gitu ya. Ya mungkin cukup sekian, itulah sahabat. Apabila ada kata-kata yang salah dari saya maupun teman-teman saya, mohon maaf sebesar-besarnya, karena kita hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan maupun dosa. Kita ambil yang baik, buang yang buruk, karena yang baik datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang buruk dari diri kita sendiri. Mungkin cukup sekian. Al-Fakir Muhammad Al-Karim undur diri.